Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Kita masih ibadah di rumah saja untuk kesekian kalinya di hari Minggu ini. Tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan, karena kita tahu kita ada oleh karena pemeliharaan Tuhan, dan kita ada sampai hari ini karena kemurahan daripada Tuhan saja. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian besar anugerah-Mu. Semua
hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Meskipun kami masih ibadah di rumah saja Tuhan, tapi kami tahu Tuhan melawat setiap kami. Tuhan akan memberkati setiap kami yang berkumpul di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan ibadah kami yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan Engkau ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga hidup kami semakin mempermuliakan Engkau dan hidup kami boleh menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita dibenarkan oleh karena iman. Ya, tidak ada usaha yang bisa kita lakukan untuk membenarkan diri kita, karena kita pada dasarnya adalah manusia berdosa. Tetapi oleh karena anugerahnya kita diselamatkan, dan biarlah iman percaya kita tetap teguh kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal, dengan hidupnya, dengan nyawanya sendiri. Kita akan pujikan satu pujian, bukan dengan barang paham. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa.
Bapa di surga yang kami puji, yang kami muliakan, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tak bosan-bosannya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, walaupun melalui rekaman khotbah. Karena kami tahu Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu tidak terbatas. Walaupun itu rekaman khotbah, kami yakin pertolongan-Mu, kuasa-Mu memampukan sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Hamba sebagai manusia biasa, Tuhan pelengkapi, Tuhan urapi, sehingga firman Tuhan disampaikan memberkati sidang jemaat-Mu. Dan Kau berikan kuasa, otoritas kepada Engkau Tuhan. Terpuji Kau Bapa, dan segala kuasa roh jahat yang mengganggu konsentrasi kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih yang di dalam Yesus Kristus, kalau tidak salah, kita tidak ibadah di gereja sudah 2 bulan. Karena saya hitung Bapak Ibu, kita terakhir ibadah di gereja tanggal 22 Maret 2020. Sekarang sudah tanggal 24 Mei 2020, minggu keempat bulan Mei. Berarti sudah 2 bulan kita tidak ibadah di gereja. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Walaupun kita tidak ibadah di gereja, tidak ketemu di gereja, tetapi sesungguhnya kitalah gereja. Bukan bangunan itu gereja. Karena gereja itu berasal dari kata eklesia, ek dan kleo. Ek itu adalah keluar, kleo memanggil. Artinya eklesia, kumpulan orang-orang yang percaya dipanggil keluar untuk pergi memberitakan firman Allah. Jadi saudara dan saya adalah eklesia, gereja. Kita ini baiknya Tuhan. Kita ini baik Allah. Baiknya Allah, anggota tubuh Kristus Yesus, ya. Baik Allah itu adalah baik Allah dalam tubuh kita. Haleluya. Jadi jangan merasa sedih, merasa jenuh. Kok kenapa kita ibadah rumah, kenapa nggak ibadah gereja? Karena kalau kita lihat ibadah saudaraku, ya, di mana di dalam Roma proskuneo itu saudaraku bukan gereja, tapi kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, di mana saja, kapan saja. Nah, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Begini, saya punya teman. Teman ini masih saudara Bapak Ibu. Pernah kami ketemu beberapa tahun lalu di Jakarta di satu pesta. Jadi teman saya ini bilang begini sama saya. Saya lihat para tokoh agama, baik itu ulama, ustadz, pendeta, gagal menyampaikan firman Tuhan. Lalu saya tanya, mengapa Anda mengatakan gagal? Dijawab dia, semua tokoh-tokoh agama menyampaikan firman Tuhan, tapi kenyataannya manusia semakin banyak korupsi, semakin banyak berbuat kejahatan. Saudara terkasih, memang kalau kita lihat peristiwa-peristiwa ini, seperti baru-baru kemarin, pemerintah mengeluarkan beberapa banyak narapidana gara-gara virus corona. Tapi kita lihat di lapangan, orang-orang yang keluarkan penjara yang seharusnya mereka berubah hidupnya. Karena mereka sudah dibebaskan dari penjara, walaupun masa tahanannya belum habis, seharusnya saudaraku itu satu peluang buat mereka harus berubah. Tapi kenyataannya tidak, justru mereka berbuat lagi. Nah, akhirnya masuk lagi ke penjara. Jadi orang berkata seolah-olah tokoh agama merasa gagal. Tidak ada perubahan dalam diri manusia berdosa. Saya katakan tidak gagal, ya, tidak gagal. Kenapa manusia selalu condong, selalu cenderung jatuh dalam dosa? Itu karena dalam diri manusia, di dalam diri manusia ada free will, ada kehendak bebas. Ya, jadi karya Tuhan tidak pernah gagal, saudaraku. Ya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Manusia tambah banyak berdosa, sekali lagi karya Tuhan tidak pernah gagal.
tidak pernah gagal. Ya, dan Yesus cukup satu kali ditebus, Yesus cukup kali disalibkan, Yesus cukup sekali menebus dosa manusia, tidak berulang-ulang. Walaupun manusia terus-menerus jatuh dalam dosa, tapi karya Tuhan kita tidak pernah gagal. Nah, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ya, apakah itu dosa? Apa itu dosa? Dosa dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, saudaraku, adalah hamartia. Hamartia artinya meleset. Ibarat seorang pemanah, saudaraku, ya, seorang pemanah yang hendak melepaskan anak panah. Jadi anak panah ini seharusnya harus mengenal lingkaran paling tengah. Tapi saudaraku, ketika anak panah dilepas, anak panah bukan ke lingkaran tengah, mungkin ke lingkaran kedua atau ke lingkaran ketiga. Itu meleset. Meleset itulah tidak kena sasaran. Jadi dosa adalah hamartia. Arti hamartia meleset. Apa hubungannya dosa hamartia? Jadi gini. Jadi dosa adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, baik pikiran manusia, baik rencana manusia, walaupun belum berbuat atau sudah direncanakan atau pikiran, ya saudaraku, jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Bapa, itu meleset, hamartia atau dosa. Sekali lagi, segala sesuatu yang dilakukan, yang direncanakan, yang dipikirkan, yang diperkatakan oleh manusia tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga, itulah dosa. Jadi dosa bukan karena membunuh, bukan karena merampok, bukan karena mencuri, bukan karena berzina saja, tidak. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, perkataannya, pemikirannya, rencana tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga, tidak sesuai dengan firman-Nya, itu adalah dosa. Tapi saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ternyata manusia berdosa bisa menjadi manusia dibenarkan. Mari kita lihat, saudaraku, dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 20 sampai 31, ya. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja?
Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Yang benar ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema khotbah ini saya beri adalah manusia berdosa bisa menjadi manusia dibenarkan. Nah, tadi saya sudah jelaskan apa itu dosa. Dosa adalah hamartia. Hamartia tadi saya sudah jelaskan, saudaraku. Sekarang begini logikanya. Sering kita melihat pohon kelapa, pohon rambutan, pohon mangga, dan banyak pohon. Pertanyaannya, apakah dalam pohon kelapa tidak ada buah kelapa? Maka apakah pohon itu tetap pohon kelapa? Apakah pohon rambutan tidak ada buah rambutan? Apakah pohon itu tetap pohon rambutan? Apakah pohon mangga tidak ada buah mangga, maka kita sebut itu pohon mangga? Saudaraku terkasih, jawabannya tidak ada buah kelapa, tetap itu pohon kelapa. Tidak ada buah rambutan, tetap itu pohon rambutan. Tidak ada buah mangga, tetap itu pohon mangga. Saudaraku terkasih, manusia berdosa bukan karena ia berbuat dosa. Soalnya manusia berdosa bukan karena ia berbuat dosa, tetapi karena statusnya sebagai orang berdosa. Pohon kelapa tanpa ada buah tetap pohon kelapa. Pohon rambutan tanpa ada buah rambutan tetap pohon rambutan. Pohon mangga tanpa ada buah mangga tetap disebut pohon mangga. Manusia berdosa bukan karena ia berbuat dosa, tapi karena statusnya sebagai orang berdosa. Itu saudaraku. Tapi puji Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kita manusia orang berdosa bisa menjadi manusia dibenarkan. Lewat apa? Pertanyaannya mungkin begini. Lewat apa manusia berdosa bisa dibenarkan menjadi benar? Ulangi, lewat apa manusia berdosa bisa menjadi manusia dibenarkan? Lewat apa? Perbuatankah? Amal salehkah? Kekayaankah? Penampilankah? Tidak. Mari kita lihat firman Tuhan Roma pasal 3, saudaraku. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat 3, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 3, karena semua orang telah berbuat dosa. Artinya di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 20 di atas dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara terkasih, firman Tuhan tegas mengatakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Tapi puji Tuhan saudaraku, dalam kebenaran firman Tuhan ini, orang berdosa bisa menjadi manusia dibenarkan. Manusia berdosa bisa menjadi manusia dibenarkan.
Lewat apa? Dan usaha apa? Ini saya teruskan saudaraku. Ayat 24. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, manusia berdosa bisa menjadi manusia dibenarkan bukan karena dia melakukan hukum Taurat, bukan oleh karena perbuatan baiknya, bukan oleh karena salehnya, bukan oleh karena kekayaannya, bukan oleh karena kehebatannya, bukan oleh karena perbuatan baiknya dan sebagainya. Bukan. No. Manusia berdosa bisa menjadi manusia dibenarkan oleh karena kasih Allah, oleh kasih karunia Allah, oleh karena kasih karunia Allah. Kasih karunia dalam bahasa Yunani-nya adalah charis. Dalam bahasa Inggris kata grace. Dalam bahasa Batak asini holong iroha. Ya. Kasih karunia artinya suatu pemberian dari Kristus kepada manusia yang tidak dapat dibandingkan, tak dapat dibalas dengan perbuatan baik manusia. Tidak dapat dibalas, ya. Atau kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Tuhan semula, sehingga manusia memiliki moral dalam standar kesucian Allah, dapat kembali bersekutu dengan penciptanya. Seulangi sekali lagi saudaraku, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula, ya, rancangan Tuhan semula, sehingga manusia memiliki moral dalam standar kesucian Allah, dapat kembali bersekutu dengan penciptanya. Itulah kasih karunia saudaraku. Luar biasa. Ya. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata begini. Ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang menyombongkan diri. Jangan ada orang membanggakan diri. Saudara terkasih, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagalan kita, bukan oleh karena perbuatan baik kita. Tidak, saudaraku. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Just by grace, hanya oleh karena anugerahnya kita diselamatkan. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menyadari betapa besar kasih Allah, kasih karunia Allah buat kita, saya saudaraku, orang itu pasti kelihatan lifestyle, pasti beda gaya hidupnya. Orang yang memahami kasih karunia saudaraku, itu beda gaya hidupnya dengan orang yang tidak memahami. Orang yang sadar adalah hidup ini karena kasih karunia saudaraku, pasti hidupnya dia selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia hidupnya selalu menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang menyadari hidupnya oleh karena kasih karunia saudaraku, pasti ada dampaknya. Beda saudaraku. Orang yang memahami kasih karunia itu ada semangat hidup saudaraku. Ada semangat hidup. Ya. Dia harus melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan selama dia hidup. Itu orang yang mengerti kasih karunia. Orang yang mengerti kasih karunia saudaraku, dia tidak akan lagi hidup dalam duniawi. Dia tidak mau lagi hidup kembali ke masa lalunya saudaraku. Tapi dia berjuang supaya hidupnya berkenan bagi Bapa di surga. Dia berjuang bagaimana hidupnya ini berkenan di hadapan Bapa di surga.
Itulah orang yang memahami kasih karunia saudaraku. Jadi kita hidup ini, kita manusia berdosa ini, ya, kita dapat dibenarkan saudaraku. Kita manusia berdosa bisa menjadi orang manusia yang dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan oleh karena masalah kita, bukan karena kita sering memberi, bukan saudaraku. Bukan karena kita sering menolong, bukan saudaraku. Tapi oleh karena kasih karunia Allah Bapa. Haleluya. Tapi jangan salah sangka saudaraku. Jangan. Orang yang mengerti kasih karunia, ya, karena hidup kita oleh kasih karunia, setelah kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memperoleh kasih karunia itu, saudaraku, maka ada gaya hidup. Akan dia menghasilkan buah roh. Dia berbuat baik, ya. Bukan berarti kita seperti agama-agama lain berbuat baik, berjuang berbuat baik, berjuang berbuat baik supaya memperoleh keselamatan. Salah. Tapi kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada masyarakat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik karena kita sudah memperoleh kasih karunia. Jadi itu saudara perbedaannya, saudaraku. Kita berbuat baik bukan supaya dapat keselamatan, tapi justru sudah dapat keselamatan. Justru kita sudah dibenarkan oleh Allah, maka kita wajib berbuat baik. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, teruskan ya. Kembali ke kitab Roma pasal 3 tadi. Roma pasal 3. Nah, Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, begini maksud saudaraku. Begini. Jadi, ya, Allah yang punya rancangan kekal, saudaraku. Dia melihat bahwa manusia itu tidak sanggup taat, atau tidak sanggup manusia, ya, manusia tidak sanggup tanpa dosa. Allah sudah tahu jauh sebelumnya. Dia sudah tahu jauh sebelumnya. Manusia yang diciptakan itu akan jatuh dalam dosa. Dia sudah tahu jauh sebelumnya. Maka saudaraku, kalau kita baca, ya, kalau kita baca kitab lain dikatakan, ya, Allah itu menyesal. Allah menyesal. Sebenarnya Allah itu nggak pernah menyesal, saudaraku. Ya, Allah nggak menyesal. Arti menyesal itu hati Allah itu pilu. Hati Allah itu merasa sedih melihat ciptaannya jatuh dalam dosa. Memang kita lihat, saudaraku, ya, Tuhan Allah utus nabi-nabi supaya manusia bertobat, supaya manusia semakin mendekat kepada Allah. Tapi kenyataannya bagaimana? Manusia tetap berdosa, terus berdosa. Bahkan manusia, bahkan juga ada nabi juga, ya, tidak ada yang tidak pas. Manusia juga, semua manusia jatuh dalam dosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Nah, saudaraku terkasih, Allah merencanakan yang kekal, yaitu Dia akan mengutus anaknya untuk menunjukkan keadilan. Sebab kalau tidak diutus, kalau Allah tak mengutus anaknya, putranya, maka tidak ada penebusan dosa. Jika tidak ada penebusan dosa, manusia tetap tinggal dalam dosa. Jika manusia hidup tetap dalam dosa, maka semua manusia masuklah ke dalam neraka, maut. Kalau semua manusia masuk neraka, berarti Allah seolah-olah gagal. Baik, puji Tuhan, Allah tidak pernah gagal. Jadi termasuk saudaraku ayat 25 itu, ya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah
untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bernegara? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Nah, ini saudaraku yang dialami Paulus dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 8. Saya baca ya saudaraku. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 8 begini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Begini saudaraku, kalau kita lihat di Filipi pasal 3, ada penyusup-penyusup masuk ke kota Filipi, ke jemaat Filipi, mempengaruhi jemaat-jemaat di Filipi bahwa keselamatan tidak hanya dalam nama Yesus, tapi melalui perbuatan-perbuatan amal saleh juga ada keselamatan. Nah, Paulus sangat menegur sekali jemaat Filipi. Jika ada orang berbega secara lahiriah, kata Paulus, aku lebih lagi. Kenapa Paulus berkata aku lebih lagi? Lihat ayat 5. Paulus saudaraku disunat pada hari ke-8. Umur 8 hari sudah disunat. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendiri terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Paulus asli orang Benyamin, suku Benyamin, orang bangsa Israel, dan pendiri hukum Taurat yang tegas, dan juga dia asli orang Farisi, salah satu sekte di Yahudi yang sangat radikal keras. Tentang kegiatan aku penerjemahan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak berkata. Tidak tahu saudaraku, yang mengenai jemaat mula-mula saudaraku adalah Paulus, dulu namanya Saulus. Dia pengenai jemaat. Ayat 7, apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kata Paulus, kemegahan di masa lalu dia saudaraku, dia disunat pada hari ke-8 dari suku Benyamin, orang Israel, orang Ibrani asli, dari sekte Farisi, pendiri hukum Taurat, penganiaya jemaat. Kebanggaan dia zaman dahulu kala setelah dia mengenal Kristus Yesus. Ya 8 saudaraku, ya 8. Ya. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jadi kejayaan, kehebatan Paulus di masa lalunya yang anggap dia sampah. Sampah dalam bahasa aslinya saudaraku, bahasa Yunani adalah skubala. Skubala diartikan ke bahasa Indonesia saudaraku adalah menjijikkan. Menjijikkan adalah saudaraku apa yang dibuang manusia di toilet. Itulah skubala. Jadi kejayaan Paulus zaman dahulu sebelum dia bertobat. Setelah dia bertobat, dianggap dia semuanya itu skubala, sampah. Hai saudara. Jadi kembali saudaraku ke kitab Roma pasal 3. Ya. Yang kedua, lewat apa manusia berdosa bisa menjadi manusia dibenarkan? Ini yang kedua, yang terakhir. Ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi saudaraku, manusia berdosa bisa menjadi manusia dibenarkan. Yang kedua, oleh karena iman kepada Yesus. Ya. Oleh karena iman kepada Yesus. Saudara terkasih, saksi iman ada kita temukan dalam Ibrani pasal 11.
Saksi-saksi iman ada kita temukan di Ibrani pasal 11, dan Ibrani pasal 11 itu ada 9 orang saksi-saksi iman. Ayo kita lihat dulu ya, saudara ya, saksi-saksi iman. Yang pertama adalah Habel. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Jadi Habel dibenarkan karena iman dia bagaimana mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Yang kedua, karena iman Henok. Yang ketiga, karena iman Nuh. Nuh, saudaraku, sampai ditawarkan orang bagaimana mungkin membangun bahtera di atas gunung. Karena menurut ilmu orang pelayaran, orang pasti membangun kapal, membuat satu kapal itu dekat dengan laut. Tapi Nuh membangun kapal, membuat bahtera di atas gunung. Tapi karena imannya, dia beriman kepada Allah, maka Allah membenarkan dia. Berikut, yang keempat, karena iman Abraham. Kita sudah tahu siapa itu Bapak Abraham. Ya, ketika Allah meminta putranya si Ishak, ya, dia tidak ragu-ragu. Sekalipun itu baru anak satu-satunya, tapi Abraham percaya melakukan apa perintah Tuhan. Maka Allah membenarkan Abraham. Yang kelima, saudaraku, karena iman Ishak, Tuhan membenarkan dia. Yang keenam, karena iman Yakub, Tuhan membenarkan dia. Ayat 2, Ibrani 11 2. Karena iman Yusuf. Terus ayat 8. Yang ke-8 ayat 3. Karena iman Musa. Kita sudah tahu siapa Musa. Yang ke-9 ayat 31. Karena iman maka Rahab, perempuan Sunda itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut penginta-penginta itu dengan baik. Rahab bukan orang bangsa Israel, tapi dia beriman pada Allah, maka Allah juga menyelamatkan dia. Jadi kembali saudaraku, manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya. Manusia diselamatkan bukan oleh karena amal salehnya, bukan saudaraku, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi manusia berdosa bisa menjadi manusia dibenarkan. Ada 2 langkah. Pertama tadi, yang ketiga karena iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi saudaraku, ya, kalau kita sudah tahu status kita yang sudah memperoleh kebenaran, dan kita sudah dibenarkan oleh Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bagaimana sikap kita selanjutnya, saudara? Ini saran saya, jangan kita Kristen-Kristenan atau biasa-biasa saja. Jangan, saudara. Kita lihat tetangga kita lihat masyarakat lain. Mereka berjuang setiap saat supaya mereka memperoleh keselamatan. Mereka berjuang dan berbuat baik dengan begini, sampai mengeluarkan biaya sebesar-besarnya. Tetapi mereka belum memastikan keselamatan. Saudara dan saya sudah memastikan keselamatan. Kita sudah dibenarkan. Yang tadinya kita manusia berdosa, sekarang menjadi manusia dibenarkan karena 2 tadi. Karena kasih karunia Allah, yang kedua karena iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa menghasilkan buah-buah roh dalam hidup ini. Karena hidup kita sangat singkat, kita tidak tahu apa terjadi hari esok. Saran saya buat semua sidang jemaat, mari hidup kita jangan biasa-biasa saja. Kita harus menghasilkan buah-buah roh. Dalam masa pandemi, tidak ada masa pandemi, tidak ada masa corona, tetap kita harus menghasilkan buah-buah roh setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terpuji Engkau Bapa yang sudah memberikan kebenaran buat kami. Dahulunya kami manusia berdosa, dan firman berkata tidak ada manusia yang tidak berdosa di bumi ini, Tuhan. Tapi kami sekarang telah dibenarkan, bukan karena kehebatan kami, bukan oleh karena kegagalan kami,
tapi kami dibenarkan oleh karena anugerah, oleh kasih karunia. Dan kami dibenarkan oleh karena iman kami kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji Engkau Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Lawat mereka Tuhan, supaya kehidupan mereka semakin baik Tuhan, semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam hati kita, sehingga kita boleh praktekkan dalam hidup kita hari lepas hari, sehingga kita boleh menghargai keselamatan dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberkati usaha pekerjaan kita. Kita akan iringi dengan satu pujian, bawalah persembahanmu. Biarlah persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami sudah mengumpulkan persembahan kami Bapa. Meskipun persembahan kami kumpulkan di rumah kami masing-masing, tetapi pada akhirnya Tuhan, semua persembahan ini akan kami pakai untuk operasional pelayanan Gidi Elroy ke depan Bapa. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mengumpulkan. Kau memberkati usaha pekerjaan, dan Engkau memberkati juga kesehatan kami secara khusus Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk persembahan ini. Haleluya, amin. Kita akan memasuki doa syafaat nanti yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala sekaligus untuk doa berkat. Untuk itu kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian bersama-Mu Bapa. Kita yakin bahwa hari-hari yang akan kita lewati, kita tahu kita ada dalam pemeliharaannya, sehingga kita tidak perlu takut untuk menghadapi hidup kita ke depan. Bersama-Mu Bapa.
mari kita akhiri ibadah kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpuji Engkau Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami, ibadah rumah masing-masing. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar memberkati kami, menguatkan kami, memotivasi kami, supaya hidup kami semakin berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebelum kami tutup Tuhan, hamba berdoa buat segenap jemaat-Mu, baik jemaat-Mu yang ada di Kandis, jemaat yang ada di Jatimulyo, jemaat yang ada di Natal, jemaat yang ada di Kemili, yang ada di Jabasa, yang ada di Pasar Koga, Sukamananti, dan yang tempat-tempat lain. Juga Tuhan, kami teringat kepada jemaat-Mu yang jauh dari hadapan kami, yang sudah lama tidak kami ketemu, Opung Lambok, yang ada di Tarutung, Sumatera Utara. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, menopang kami, menjaga kami, supaya kami tetap sukacita dalam Engkau Tuhan, dan mendapat kecukupan, sumber keuangan yang dari pertolongan Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa buat hamba-hambamu yang ada pelayanan, baik di Mesuji, baik di Kota Napal, Bunga Maya, baik di Waikanan, baik juga Tuhan di Karangsari, di Sukoharjo, di Kedondong, di Kemili, baik juga Tuhan di Ebenezer. Hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua hamba-hambamu dan jemaat di kelas Lampung. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan akan memberikan solusi buat pemerintah kami mengatasi virus corona, supaya semua warga Indonesia bisa leluasa kembali beraktivitas, anak-anak sekolah kembali bisa belajar. Dan juga Tuhan, kami berdoa tidak lama lagi anak-anak kami akan menghadapi ujian UAS, ujian semester. Tuhan Yesus memberkati, terpuji Engkau Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat gereja Angkola yang kami pakai, Tuhan berkati dari pendeta Yohanes Sibarani, penatua, sintua, dan seluruh sidang jemaat. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak. Jemaat terkasih, mari kita pulang membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan kita dari Yesus Kristus, dan persekutuan kita dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa